Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin para peserta daurah apa namanya? Rumah tangga lah gitu ya. Membina, menjaga rumah tangga agar selalu harmonis. Rumah tangga yang hanya ada dalam mimpi. Ikhwan yang sudah tertib, sudah rapi, dan akhwat yang masih ribut. Alhamdulillah atas izin Allah kita berjumpa untuk membicarakan sebuah tema yang sangat-sangat penting demi menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tahu bahwa rumah tangga ini bisa menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup. Tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Tapi bila salah urus, rumah tangga bisa menjadi sumber petaka, sumber masalah, serasa hidup di neraka, tempat yang paling tidak menyenangkan bila salah urus. Tapi kalau rumah tangga dibina secara benar, itu akan menjadi surga dunia. Kebayang gak kalau umpamanya suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah orang-orang yang taat, yang soleh. Ajaran Islam tegak di sana. Seluruh anggota keluarganya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Masing-masing melakukan kewajibannya. Suami melakukan kewajiban sebagai seorang suami, berarti hak istri dan anak-anaknya tertunaikan. Maka istri dan anak-anak akan bahagia, tenang, tentram, dan merasa nyaman. Sebaliknya, istri menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Suami juga begitu bahagia, tenang, dan tentram. Masing-masing suami istri ini menunaikan kewajiban sepenuhnya kepada anak-anaknya. Hak anak-anak semuanya terpenuhi. Mereka juga merasakan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Ketika anaknya melihat kedua orang tuanya akur, harmonis, kemudian romantis, saling menyayangi, saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan, dia tenang, tentram. Dan kebayang ketika suami pulang kerja dalam keadaan lelah, capek, lapar, pusing dengan masalah yang ada di pekerjaannya. Begitu sampai di rumahnya, disambut oleh sikap hangat, ramah, menyenangkan dari istri. Anak-anaknya sudah pada mandi, kondisi rumahnya sudah tertata rapi, bersih, wangi. Maka seluruh masalah, kelelahan, lapar, pening, itu sirna semuanya. Nah,
akhirnya rumah tangganya menjadi tempat yang paling nyaman di dunia ini. Bagi suaminya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Pengen yang seperti rumah tangganya? Ingin ya? Kita bisa ciptakan. Bagaimana caranya menciptakan suasana rumah tangga yang seperti itu? Ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pertama, dasari pembinaan, pembangunan rumah tangga itu di atas landasan agama. Maknanya pertama, ada beberapa rincian yang dimaksud dengan agama harus dijadikan landasan di dalam membina kehidupan rumah tangga. Perincian yang pertama adalah niatkan menikah, membina rumah tangga dalam rangka ibadah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar gaya hidup, bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat semata-mata, tapi kita ini berumah tangga, menikah karena perintah Allah, karena perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melaksanakannya merupakan ibadah yang sangat agung. Apa bedanya niat seperti ini dengan niat-niat yang lain? Beda. Kalau niatnya berdasarkan agama, lillahi ta'ala, maka pertama kriteria pasangan akan dipilih berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupanya, cantik atau tidak, kasep atau tidak, atletis atau tidak, seksi atau tidak. Enggak. Tapi lihat agamanya, lihat pemahaman, pengamalan dari agamanya. Ini modal awal. Karena nikah pelaksanaan dari agama. Maka niat membina atau menikah juga karena Allah, dan memilih pasangan juga karena agama. Beda kalau niat membina rumah tangga atau menikah bukan karena agama, akan dipilih yang pertimbangan fisiknya, kasepnya atau gelisnya, hartanya kaya atau tidak, status sosialnya apakah terhormat, terpandang atau tidak. Itu yang jadi pertimbangan di dalam memilih pasangan. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah li arba'in. Rata-rata wanita dinikahi karena 4 alasan. Pertama, li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Ada yang menikahi wanita karena kecantikannya, karena rupanya, karena keseksian bodinya. Kedua, ada yang karena hartanya. Kalau yang karena hartana mau nyalindung kagelung ini lelakinya. Ketiga, karena kehormatannya berasal dari keluarga terpandang, bangsawan. Dan keempat, ada yang memilih istri karena agama. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Nikahi wanita karena agamanya. Maka kalau enggak kamu akan rugi, akan binasa, ya. Kamu akan bahagia kalau memilih pasangan karena agamanya. Oleh karena itu seorang alim
pernah menyatakan nikahkan putrimu kepada orang yang bertakwa, pemuda yang bertakwa. Lalu dijelaskan in ahabbaha yukrimha wa illam yuhibha lam yadhlimha. Kalau suami dari putrimu itu mencintai putrimu, dia akan dimuliakan. Putrimu itu akan dimuliakan. Tapi kalau tidak mencintainya, dia tidak akan menzaliminya. Pokoknya akan aman kalau suaminya orang bertakwa. Kalau suaminya orang yang soleh. Lihat, baik istri ataupun suami memilih pasangan masing-masing karena pertimbangan agamanya. Ini menunjukkan bahwa dia ingin membangun rumah tangga berdasarkan agama. Ini yang pertama tuh. Kedua, membangun rumah tangga di atas agama maknanya adalah menerapkan aturan-aturan agama dalam kehidupan rumah tangganya. Allah Azza wa Jalla banyak mengisyaratkan dalam Al-Quran tentang wajibnya agama ini menjadi landasan dalam kehidupan berumah tangga. Pertama, Allah berfirman agar manusia selamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Apa maknanya? Maknanya adalah dijelaskan oleh para ulama. Yaitu maknanya allimuhum alkitab was sunnah. Ajarkan keluarga kalian tentang kitab dan sunnah. Ajarkan tentang agama. Agar mereka faham lalu mengamalkan. Setelah faham mengamalkan, mereka menjadi orang-orang yang taat, yang soleh dan solihah. Itu penyebab kebahagiaan, ketenangan, ketentraman yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarganya. Doa yang dipanjatkan oleh seorang ibadur rahman dalam surah Al-Furqan yang sering kita baca, gimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ayun bahasa kita sumber kebahagiaan. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istri-istrinya dan anak-anaknya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kita bayangkan kita sebagai kepala rumah tangga atau ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga. Melihat seorang ayah, seorang suami melihat istrinya solehah, rajin ibadahnya, taat kepada Allah. Sebelum azan itu sudah berwudu. Sebelum azan itu dia sudah membaca mushaf Al-Quran. Azan lalu sholat sunnah qabla dulu, sholat fardu, ba'da sholat ba'da, berdoa, berzikir, berdoa, kemudian membaca Al-Quran lagi, gitu ya. Sehari odoj, sebulan tamatul Quran. Malamnya selalu bangun, tahajud. Senin Kamisnya dengan izin suaminya selalu saum. Lihat soleh, gimana perasaan seorang suami. Terus akhlaknya.
ke suaminya, ke orang tua, ke mertua, ke tetangga, ke anak-anak baik. Semuanya kata orang Garut mah teu aya cawadin. Bagaimana perasaan suami? Masya Allah, senang, tenang, bangga gitu ya. Istrinya menutup aurat, menjaga sikap. Dan gak akan curiga tuh suami punya istri kayak begitu. Menutup aurat, ke warung, ke pasar. Bawa di pasar, teh bobogohan. Gak akan ada ikhwan yang seperti itunya. Itu hanya ada di orang-orang awam. Nah, tentram, lihat anak-anaknya juga begitu. Sebelum azan dia sudah di masjid, bahkan dia yang azan gitu. Maka tenang dan tentram. Istri juga begitu, melihat suaminya kelihatan ketaatannya, menjaga mata, menjaga sikap, menjaga telinganya. Ketakwaannya kepada Allah membikin istri tentram. Dia nggak akan periksa HP suami, jangan-jangan punya simpanan. Enggak. Jangan-jangan punya selingkuhan. Enggak mungkin karena melihat. Jangankan melakukan hal seperti itu, kesehariannya matanya terjaga, telinganya terjaga, aktivitasnya juga didasarkan kepada ajaran agamanya. Tenang, tentram. Suami pergi kemana, berapa lama, dia tahu Allah yang dia takuti. Bukan istrinya. Kalau istri yang ditakuti gampang dibohongi istrinya. Udah aja umpamanya para wanita simpanan dia kasih nama Ustadz Fulan. Ustadz Fulan, banyak banget Ustadz itu. Padahal itu si Neng gitu ya. Gampang dibodohi. Kalau yang ditakutinya manusia, istri. Tapi kalau yang ditakutinya Allah nggak bisa dibodohi. Allah itu tahu isi hati manusia. Nah, tenang dan tentramlah. Maka makna qurrata ayun, sumber kebahagiaan, maknanya adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau yang mendasari pembentukan rumah tangga adalah agamanya. Berkata Ad-Dhahhak dan Maqatil bin Hayyan ketika menerangkan ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mereka menyatakan haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa ma laha wa ma nahahumullahu 'alaihim. Kata Ad-Dhahhak, wajib bagi setiap muslim mengajarkan kepada keluarganya, kerabatnya, bahkan termasuk hamba sahaya. Kalau di kita pembantu-pembantunya, ajarkan. Apa yang diajarkan? Ma faradallahu alaihim, apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Wa ma nahahumullahu alaihim, dan apa yang Allah larang. Maksudnya ajarkan agama ini kepada mereka agar perilaku mereka itu didasarkan kepada agama. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Pukul mereka kalau setelah 10 tahun masih tidak mau sholat juga. Ini semuanya penerapan agama dalam rumah tangga. Tidak hanya yang fardu, bahkan yang sunnah. Ingat, amalan, apalagi yang fardu ya. Yang sunnah saja, ada hal yang sebelum dilakukan tidak terfikirkan, tidak terasakan. Setelah dilakukan muncul hal lain sebagai buah yang baik. Ibarat umpamanya
Kalau antum olahraga, renang, lari atau apa gitu, kalau hanya baru difikirkan, yang antum bayangkan hanya capek, lelah, kemudian apalagi ya, paling sedikit turun BB gitu, berat badan. Tapi setelah dilakukan, apa yang tadinya tidak kepikiran jadi teralami. Apa yang kok nafas jadi panjang ya? Asalnya baca ayat ini sampai 3 kali tarikan nafas. Sekarang satu ayat ini bisa 1 nafas. Kok badan seger ya, enak ya. Kok tidur jadi tibra kerma-eker jahe. Jago Terus apalagi kenapa sekarang baca tehnya asal nama baru 5 menit sudah ngalanggut gitu, sekarang mah kok cengar terus. Nah, itu efek yang tadinya tidak terfikirkan sebelum olahraga. Setelah olahraga, efek positif yang tidak terbayang menjadi muncul. Termasuk pelaksanaan agama, baik yang wajib atau yang sunnah dalam kehidupan rumah tangga. Contoh umpamanya qiyamul lail. Apa efek dari qiyamul lail? Turun rahmat Allah, turun barokah dari Allah kepada rumah tangga yang seperti itu. Apalagi suami istri bareng-bareng saling membangunkan malam hari untuk sholat malam. Sebagaimana sabda Rasul SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dengan sanad yang hasan. Berkata Rasul SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadaja fi wajhihal ma'a. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami. Dia bangun di malam hari lalu sholat. Dia bangunkan istrinya lalu istrinya pun sholat. Kalau si istri itu enggan, tidak mau bangun karena jahe tadi, karena kebluk, karena teblek, karena pelor, begitu nempel langsung molor. Maka dia mencipratkan air ke wajahnya. Basahi ya, si tangan, cipratkan, ulah saember kan. Memang bangun tapi terus gelut. Cipratkan ke wajahnya air. Maka dia bangun kemudian melakukan sholat. Sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat wa iqadat zawjaha fasalla fa in aba nadajat fi wajhil ma. Sama. Semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri. Dia bangun malam salat. Dia bangunkan suaminya juga salat. Kalau enggan, cipratkan air ke wajahnya agar bangun. Ya, dita'awun alal birri wa taqwa. Siapa yang berbuat demikian, Allah turunkan rahmat kepada rumah tangga tersebut. Dan efek rahmat bagi seseorang itu luar biasa besarnya. Efek positif dari rahmat. Hatinya akan lembut, akan lunak, sikapnya akan lembut juga. Lihat ayat dalam Al-Quran surah Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik. Fabima rahmatin min, karena rahmat Allah di sini sababiyah. Karena sebab rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lunak kepada mereka, lembut, tidak kasar.
Falau kunta faddan ghalidul qalb, kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, lang faddu min hawlik, pasti mereka itu lari menjauhi kamu, enggak mau dengar dakwah kamu. Mereka bukan lari, malah mendengar, menerima dakwah ini karena kelemah lembutan kamu. Kelemah lembutan ini buah dari turunnya rahmat. Fabima rahmati minallah. Suami dan istri yang memperoleh rahmat dari Allah akibat pelaksanaan amalan sunnah tahajud dia tadi, akan lembut hatinya, akan lunak sikapnya. Itu tanda Allah menghendaki kebaikan dalam rumah tangga seperti itu. Sebagaimana sabda Rasul SAW, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhalahumullahu rifq." Apabila Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah masukkan kepada mereka arifku. Arifku itu kelemah lembutan. Arifku itu adalah sikap yang membuat orang lain merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu rafiq dan mencintai sifat arif, sifat sekelemah lembutan. Arifku la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelemah lembutan tidaklah berada dalam sesuatu kecuali memperindah sesuatu itu. Termasuk rumah tangga, kehidupan rumah tangga disertai dengan kelemah lembutan, indah itu kehidupan rumah tangga. Seorang suami umpamanya kepada istrinya lemah lembut, tidak menyebut istrinya dengan sebutan yang diambil dari sisi kejelekan istri itu. Hei jeding sini umpamanya, hei hitam sini, enggak, tapi dengan sesuatu yang disukai. Kalau bahasa sekarang, beb, sayang, cintaku, buah hatiku, belahan jiwaku, kebanggaanku, macam-macam dengan lemah lembut. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul SAW kepada Aisyah. Tahu panggilan Rasul SAW kepada Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, gitu. Berisi apa? Pujian kepada salah satu kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kelemah lembutan yang diterapkan oleh anggota keluarga bisa memperindah kehidupan rumah tangga mereka. Suami ke istri lemah lembut, istri ke suami lemah lembut, orang tua ke anaknya begitu, anak ke orang tua, apalagi adik ke kakak, bahkan ke pembantunya. Maka semua anggota keluarga akan merasa nyaman. Dan itu sebaik-baik manusia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Mau enggak aku beritahukan kepada kalian siapa orang terbaik di antara kalian dan orang terburuk di antara kalian? Para sahabat diam, telemek tenyarek, la salam wala kalam, sising 3 kali. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Setelah 3 kali ada seorang, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina wa syarrina. Wah, mau ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa manusia terbaik dan terburuk di antara kami. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyatakan, khairukum mayyurja khairuhu wa yu'manu syarruhu.
Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan dan orang lain selalu merasa aman dari keburukannya. Jadi istri, anak-anak di hadapan suami, di hadapan ayahnya itu nyamanlah, pasti dapat kebaikan dan nggak akan mungkin memperoleh keburukan secara verbal atau melalui tindakan, ucapan ataupun tindakannya. Nggak akan ada yang menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya, membuat tidak enak, kata-katanya tidak pernah kasar, tidak pernah keras, tidak pernah menghina, tidak pernah mencela. Pokoknya suami saya tidak soleh, aman, gak pernah saya sakit hati dengan ucapan atau tindakannya. Anaknya juga begitu, bapak mah tak pernah menyinggung walaupun saya salah, mengingatkannya itu dengan cara yang enak gitu. Tidak membuat saya sakit hati, tidak dicela. Makanya hati-hati ikhwan akhwat. Ikhwan terutama. Kalau istri melakukan kesalahan, ingatkan, luruskan tanpa menyinggung. Jangan sampai celaan. Ih dasar bodoh, gitu-gitu itu bisa. Kan gitu. Kieu atuh tah. Gegeber tah pasang. Gegeber itu sebenarnya mah hihit, tapi maksudnya adalah telinganya. Itu kan menyinggungnya. Dah atuh sakit hati nanti tidak akan pupus sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun jadi ingat terus. Apalagi wanita itu perasaannya lebih peka, lebih sensitif. Itu luka yang tergoreskan oleh kata-kata suami yang kasar, yang menyinggung itu nggak bisa sembuh sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Kadang sudah agak sembuh, suatu ingat lagi, luka lagi itu. Betul nggak emak-emak di belakang? Tuh, pengalaman tuh. Itu korban-korban dari suami-suaminya yang kasar. Seperti itu. Jadi, kalau semua orang, semua anggota rumah tangganya bersikap lemah lembut. Tidak kasar, tidak menyinggung. Sehingga masing-masing anggota itu merasa nyaman karena anggota rumah tangga atau keluarga yang lainnya itu tidak pernah perkataannya menyinggung, perbuatannya menyakiti, enggak. Aman dari keburukannya, bahkan yang ada kebaikannya selalu. Umpamanya. Suaminya libur, enggak kerja nih, enggak kemana-mana. Istrinya biasa menyiapkan di dapur. Karena suaminya care, peduli, perhatian, dan menerapkan sunnah Nabi SAW dalam rumah tangganya. Sunnah Nabi itu bukan ta'adud, bukan. Ya itu iya. Tapi bukan hanya itu. Bantu-bantu istri di rumah itu sunnah Nabi SAW. Ketika para sahabat bertanya kepada para istri Nabi, apa sih yang dilakukan oleh Nabi siang ataupun malam? Apa jawaban istrinya? Kana fi mihnati ahli. Beliau itu selalu bantu-bantu istrinya. Apa saja? Nyapu, Nabi SAW menjahit yang sobek, menambal yang sobek. Tapi dipastikan Nabi tidak pernah ngepel di rumahnya. Karena rumahnya bukan keramik, rumahnya tanah biasa, punya tanah dipel tuh. Itu sunnah Nabi loh. Karena fi mihnati ahli, beliau selalu membantu-bantu istrinya. Terapkan sunnah Nabi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau istrinya lagi nyuci piring, bantu. Istrinya umpamanya lagi masak ya. Mah,
Apa yang bisa Bapak bantu? Ini aja nih, di bawang disik-sik, sek, gede-gede itu. Tangga biasa. Awalnya nggak apa-apa, tapi lama-lama nanti sek gitu, tipis, ya. Dan begitu sih melihat hasil potongan bawang suami gede-gede, dia nggak akan marah dulu, dimaklum. Ini pemula ini, ya. Katingali ibuna baheula tarang ngadidik tah. Tara ikut. Jadi dimaklum, hanya ketawa senyum, tapi lucu gitu. Kayun ya, suami saya ikut nyiksik bawang walaupun gede-gede, rot teh sampai kakerut. Pemula biasa begitu, ya. Tapi lama-lama enggak. Ketika suami istrinya mencuci pakaian, ya, kan mah ku papa di perut nak, papa gede kan tenaga, sekali di perut swag. Tapi minimalnya lebih kering daripada tenaga laki-laki. Ini zaman perut, kalau tidak memiliki mesin cuci ya nama mesin bisa nyuci piring sambil masak gitu ya, sambil tidur masak, nyuci baju tidur, beres semuanya. Masak pakai magicom. Terus nyuci pakai mesin cuci, begitu bangun ya hanya belum ada aja setrika yang jalan sendirinya. Kalau ada pasti laku itu. Sebab itu paling haroream. Nyuci agak ringan ada mesin cuci, jadi numpuk gitu. Setelah itu aduh istrikain ya gitu. Belum ada setrika yang jalan sendiri. Coba bayangkan apa yang terjadi sambil masak bareng, sambil nyuci bareng, sambil nyapu bareng, sambil ngobrol bercanda, bernostalgia. Mengenang masa-masa ketika awal-awal pernikahan, ketika pengantin baru, ketika honeymoon. Itu mengungkit kenangan indah di masa yang lalu sambil ketawa. Itu menciptakan suasana yang luar biasa. Tanpa terasa pekerjaan lebih awal beres. Tadi nama si istri itu baru zuhur baru beres. Ketika suaminya kerja sekarang libur, jam 9 sudah pada beres. Jemuran sudah rapi dijemur ya. Piring sudah, makan sudah gitu. Nyapu ngepel sudah beres semuanya. Maka lebih mesra, lebih harmonis, lebih menyenangkan, lebih betah. Itulah yang menciptakan suasana baiti jannati. Ya lihat, ini efek dari tahajud bareng. Allah turunkan rahmat. Setelah Allah turunkan rahmat, salah satu bukan satu-satunya, salah satu dampak turunnya rahmat, orang itu akan bersikap, hatinya akan lunak, sikapnya akan lemah lembut, dan kelemah lembutan sebagai tanda kebaikan yang Allah berikan kepada rumah tangga tersebut. Jadi semuanya itu disebabkan karena agama menjadi landasan bagi rumah tangga yang mereka bangun. Ya, inilah poin pertama untuk menciptakan kenyamanan hidup berumah tangga. Pertama adalah bangunlah rumah tangga ini atas dasar agama. Mulai dari memilih pasangan, pilih karena agamanya, terus pelajari agama dan ajarkan agama ini ke seluruh anggota keluarganya, sehingga seluruh anggota keluarga menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan itu akan menjadi sumber kebahagiaan, turun rahmat, turun barokah, turun keridhaan Allah dalam rumah tangga tersebut. Maka insya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan tercipta. Ini yang pertama. Kedua, salah satu di antara target
dari pembinaan, dari pendidikan yang dilakukan suami kepada istrinya adalah agar si istri menjadi istri yang sholihah. Terapkan beberapa poin kepada sang istri. Pertama, didik istri menjadi seorang yang ahli ibadah, taat kepada Allah. Ini fondasi awal untuk mencetak istri yang sholihah. Itu yang pertama tuh. Tanamkan Allah sebagai prioritas pertama dan utama dalam kehidupan. Tanamkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa roja kepada Allah. Mahabbah, khauf, roja ini tanamkan bersamaan. Maka sikap khauf, mahabbah, roja kepada Allah nanti akan menjadi fondasi bagi seluruh tindakan dia sebagai istri, baik bersikap kepada suaminya ataupun kepada anaknya atau ke orang tua atau ke tetangganya. Maka kalau sudah takut, mahabbah, roja kepada Allah, dia akan taat kepada suaminya, akan bertanggung jawab kepada anaknya untuk mendidik, akan bersikap baik kepada tetangga, kepada kerabatnya. Karena demikianlah Allah memerintahkan dia sebagai seorang muslimah untuk bertindak demikian. Coba perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini sahih sebagaimana Syekh Al-Arnaud menyatakan hadis ini sahih. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayil abwabil jannati syi'ti. Bila seorang wanita memelihara salatnya yang 5 waktu, memelihara saumnya sebulan penuh di bulan Ramadan, ini ungkapan ketaatan wanita itu kepada Allah. Wanita ahli ibadah. Terus wahafizat farjaha, dia memelihara kehormatan dirinya. Wa ata'at zawjaha, dia taat kepada suaminya. 2 sifat pertama di antara 4 sifat wanita solihah calon ahli surga ini. 2 sifat pertama menunjukkan wanita itu ahli ibadah kepada Allah. Memelihara sholat, memelihara saumnya. 2 sifat yang terakhir, 2 sifat yang ketiga, bagaimana dia memprotek dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Auratnya ditutup, ya. Kemudian sikapnya diperhatikan, dijaga, jangan sampai ada sikap, ucapan, perilaku yang merusak kehormatan dirinya. Dan keempat, taat kepada suami. Akan dikatakan kepada wanita seperti itu, silakan kamu masuk surga melalui pintu surga mana saja yang kamu suka. Apa maknanya? Maknanya adalah 4 poin ini. Pertama, ketaatan kepada Allah melalui sholat dan saum. Kedua, memelihara diri, menjaga kehormatan. Ketiganya mentaati suami. Ini menjadi pengundang hidayah kepada wanita itu untuk melakukan seluruh amal soleh yang menyebabkan dia dibolehkan masuk surga melalui pintu surga mana saja. Karena surga ada beberapa pintu, saya tanya. Pintu surga itu ada 7 atau ada 10? 8, ya benar 8. Pintu surga ada 8. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu. Siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Wudu, setelah wudu dia berdoa syahadat, 2 kalimat syahadat tadi, akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Ada pintu khusus untuk orang-orang yang sholat, ahli sedekah, ahli amar ma'ruf nahi munkar, ahli saum yang namanya apa? Pintu surga untuk saum, Rayyan. Macam-macam tuh. Ada pintu jihad, macam-macam. Kata Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Sebuah hadis ini dalam kitab Bulughul Maram di bab wudu. Apakah orang berwudu lalu syahadat, lalu di belakang dibukakan 8 pintu surga? Maknanya adalah katanya itu pintu surga ngebulung-bung mararuka. Apakah begitu? Enggak. Enggak kelihatan. Surga kan gaib, enggak bisa dilihat. Apakah kerasa hawa angin surga? Enggak. Lalu apa maknanya? Maknanya kata beliau, orang yang berwudu membaguskan wudunya lalu berdoa 2 kalimat syahadat, dia akan diberi hidayah oleh Allah untuk menjadi ahli salat, ahli saum, ahli sedekah, ahli jihad, ahli amar ma'ruf nahi munkar, sehingga karena dia menjadi ahli dari semua amal saleh tadi, dia boleh masuk surga melalui pintu surga yang mana saja yang dia suka. Mau masuk pintu Rayyan memang dia ahli saum, mau masuk pintu salat dia ahli salat, begitu seterusnya. Ini juga sama maknanya. Seorang wanita yang melakukan 4 hal tadi, ahli salat, ahli saum, memelihara diri taat kepada suaminya, akan Allah berikan hidayah. Untuk apa? Untuk melakukan sejumlah jenis amal soleh. Jadi pas dia masuk surga, boleh masuk melalui pintu mana saja yang dia suka. Selain dia ahli surga, dia memiliki kartu akses VIP untuk ke surga. Boleh masuk ke sono, boleh masuk ke sini dan seterusnya. Nah lihat, ini target pembinaan pendidikan terhadap seorang wanita. Ini dari satu aspek, ada 4 poin. Di aspek lain Nabi SAW pernah ditanya, ayyun nisa'i khairun, wanita yang bagaimana yang paling baik. Ini paling baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut sesama manusia ya. Lalu dijawab oleh Rasul SAW. Ini rincian dari poin keempat di hadis tadi. Hadis tadi poin keempat, taat kepada suaminya ya. Dirinci, kata Nabi SAW, allati tasurruhu idza nazarta ilaihi wa tuti'uhu idza amartaha, allati tasurruhu idza nazarta ilaiha wa tuti'uhu allati nasarahu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Kata Nabi SAW, wanita yang terbaik adalah wanita yang akan menyenangkan suaminya ketika suaminya memandangnya. Dan ini dari 2 aspek loh. Aspek pertama, aspek fisik. Wanita yang solihah itu, yang terbaik itu, yang selalu tampil menyenangkan dandan di hadapan suaminya tuh. Pakai parfum boleh sebotol, sebrotkan. Biar suaminya betah berada di dekatnya ya. Ada lipstick, boleh dicoreng tuh, agar suaminya suka. Jangan keluar. Nggak ada lipstick zaman baheula mah aya galinggem namanya. Buah yang warnanya merah giniin.
Silakan. Berdandan, itu secara fisik. Sehingga ketika melihat suaminya jadi cantik. Kedua, dari aspek ekspresi, walaupun cantik kayak bidadari, geris naka wanti-wanti, endah naka bina-bina. Tapi kalau ekspresinya cemberut, manyun, dan ninggalin lagi sarekseknya. Seneng gak? Walaupun cantik tapi manyun, gitu, cemberut gitu, menakutkan kayak monster. Walaupun cantik, suaminya gak suka melihatnya. Pas melirik teh perem apa sih kerbae dia. Perhatikan dua aspek akhwat ketika tampil di hadapan suami. Dandan selalu ya. Jangan sampai rambut awig-awigan, dahdir kadieu gitunya. Terus pakai pakaian yang sudah layak jadi lap gitu. Terus sudah seminggu gak mandi. Gimana suami gak kepikiran mencari lagi? Karena begitu melihat tuh nyengir, aduh ini tuh salah milih baheula teh gitu. Perhatikan penampilan, selalulah tampil cantik di hadapan suami ya. Kedua, ekspresi, perhatikan. Selalu berseri-seri, selalu ramah, selalu senyum, selalu menyenangkan. Itu juga kalau mau disebut wanita terbaik, wanita solihah. Kalau nggak mau mangsa bodoh lah. Pertama itu. Yang kedua, waktu tiuhu idza amara. Wanita itu akan mentaati suaminya bila suaminya memerintahkan. Yang ketiganya, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Si istri itu tidak melakukan menyelisih keinginan suaminya ketika ya dia menjaga diri atau memelihara, menjaga harta, menggunakan harta suaminya. Selalu izin. Ini rincian wanita yang itu target pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Dan ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran, surah An-Nisa ayat 34. Kata Rasul SAW setelah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, terus fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Adapun wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat. Fas-salihatu qanitatun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, makna qanitat ay muti'at lillahi wa li rasulihi wa li zawjiha. Wanita yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada suaminya. Nah, ini target pembinaan. Tapi ternyata tak semua wanita bisa dibina seperti itu. Dibini bisa. Pas dibina susah. Dibininya gampang. Saya kata, dibinanya susah. Untuk ke sana. Da kena ku penyakit bedang wangkelang teka palang. Artinya apa? Bandel gitu. Inginnya nusyuz, durhaka. Maka Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan di kalimat berikutnya setelah ayat itu, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Adapun wanita-wanita yang kamu khawatirkan mereka berbuat nusuz itu membangkang, durhaka, melawan, tidak taat kepada suami. Malah Imam Ibnu Katsir menyatakan bermuka masam kepada suami itu termasuk nusuz, durhaka.
Karena bertolak belakang dengan kriteria wanita solihah yang disebutkan idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat kepada dia itu menyenangkan engkau, termasuk ekspresi itu. Jadi kalau dilihat wanita itu lagi cemberut, banyak bikin deg, sumpah ke suami. Nusuz dia. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Didik dia, bina dia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau dia belum nusuz kan masih khawatir. Wallati takhafuna nusuzahunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan dia berbuat nusuz. Belum, hanya khawatir. Fa'idhuhunna. Ini tindakan preventif, pencegahan. Fa'idhuhunna maknanya adalah iming-imingi dia dengan pahala ketaatan. Jangan lu ditakut-takuti dengan ancaman azab karena kedurhakaan. Karena kan dia belum durhaka. Kasih support. Kasih semangat agar dia itu suka, senang di dalam melakukan ketaatan itu. Jadi ketika si istri menyiapkan makanan atau minum ke suami, Masya Allah, alhamdulillah itu duka surga mana atau kanggo umi nu bakir kiamanya, pisurgaeun lah umi. Coba bayangkan kalau gitu kan, alhamdulillah, tambah semangat naon deui mah, naon deui Pak gitu. Kan begitunya, tambah semangat dia. Pokoknya diiming-imingi, dibibita dengan pahala ketaatan, dengan balasan reward, apresiasi yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang wanita yang taat seperti agar apa? Agar tambah semangat dan minimal memelihara kebaikan ketaatan dia kepada suami. Itu kalau belum nusyuz. Adapun kalau sudah terjerumus ke dalam sikap nusuz, sudah durhaka, menentang, sudah baut cemberut, takut-takuti dia dengan azab Allah SWT. Ya, sampaikan hadis-hadis yang menyatakan itu. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, lalu ditanya, alaki bu'lun, apakah kamu sudah punya suami? Ya, sudah. Kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Oh, saya taat kecuali dalam hal yang saya tidak mampu. Apa kata Nabi SAW? Fanzuru kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Engkau bisa masuk surga karena ketaatanmu kepada suamimu. Engkau bisa masuk neraka karena ketidaktaatanmu kepada suamimu. Takut-takuti dia dengan azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Umi umpamanya beb sayangku lebar atulah ku ibadah. Ini sing-sieun ku Allah gitunya. Abi memang ayah salah tapi tong kieu-kieu teuing atuh. Allah anu murka kahiji teh. Kedua ayah madu Umi lagi murka sekarang. Oh, mana. Abi punya istri lagi? Belum sekarang. Tapi dia itu sudah selalu memantau. Setiap kali Abi disakiti ke Umi dia marah loh. Sekarang juga lagi marah. Mana. Ayah lagi memperhatikan. Mana ditinggalin nalaci, bisa ayah nalaci nyumput. Di mana? Di surga. Sampaikan hadis, ya. Hafalkan hadis ini. La tu'dhi imra'atun zawjatahu fid dunya. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dia di akhirat berupa bidadari surga akan berkata, la tu'dhihi qatalakillah, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah memerangimu tuh gitu. Dia hanya sementara
mendampingimu, sebentar lagi dia akan menghampiriku. Itu bidadari surga tuh, yang menunggu kita. Namun orang nak surga ya tadi. Ada yang marah, Allah SWT marah kepada istri yang durhaka berani melawan suaminya. Kedua tuh bidadari surga, marah dia, ya. Sampai menyatakan begitu, jangan kamu sakiti dia. Qatalakilah, sampai mendoakan keburukan. Dia hanya sementara, berada di samping, sebentar lagi dia akan menghampiriku. Ikhwan, hafalkan dan ingat-ingat hadis ini. Setiap kali antum disakiti oleh istri, dicemberuti, dimarahi gitunya, kau mau dikerwas, dijenggut, diciwit mah, senyumin aja. Kenapa kamu senyum? Saya sedang dibela oleh bidadari surga. Gitu saja. Mana bidadari itu di surga? Emang kamu lihat? Enggak, tapi ini hadis Nabi SAW. Sugannya berhenti, punten atuh, kan gitunya. Jadi wanita yang nusyuz, kalau dia sudah terjerumus ke dalam sikap nusyuznya, takut-takuti dia dengan azab Allah. Sampaikan ayat hadis yang menyatakan hal itu. Mudah-mudahan dengan itu berubah, ya. Kalau ternyata wanita itu tidak berubah juga, setelah dinasihati ngelawan, tidak taat, kekeh di atas kedurhakaannya, fahjuruhunna fil madaji, hajar dia di tempat tidur. Hajar bahasa Arabnya, bukan bahasa Garut. Wah, kata ayat dihajar, habak-habak. Hajar itu artinya dibiarkan, dimusuhi. Kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhaddithu. Jangan ditegur, jangan disapa, jangan diajak bicara, didiamkan saja. Jadi termasuk tidak tidur bareng. Tidur aja di sofa. Tidur aja di kamar lain. Tapi harus kuat mental, jangan sampai tengah malam pindah. Dan itu akan menjadi siksaan bagi istri. Ya, itu yang kedua. Lakukan selama tidak boleh lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari keempat malah tidak ada perubahan, malah keenakan. Alhamdulillah. Sekarang mah tidak ada yang ganggu, tidur teh bablas terus sampai subuh. Aduh, pika sebelah dia istri. Boleh lakukan yang ketiga, ini jurus pamungkas, pukul istri. Wadribuhunna. Ini ayat loh. Yang memerintahkan istri boleh memukul, suami boleh memukul istri itu siapa? Ayat. Wadribuhunna. Lihat An-Nisa ayat 34. Dengan syarat jangan memukul bagian wajah, kepala, dan jangan ada bekas. Baru akan bebas dari KDRT. Undang-undang KDRT ya sekarang bisa seorang suami yang melakukan KDRT ke istri dipenjara. Tapi harus ada bukti. Apa buktinya? Bekas. Nanti si ibu lapor, Pak, saya dipukul oleh suaminya. Oh, mana buktinya, bekasnya ada nggak? Ditinggali nggak ada bekas. Nggak bisa dibawa ke pengadilan. Nanti hakim, mana buktinya ibu bahwa ibu dipukul, gitu kan? Tapi kalau ada bekasnya sampai luka gitu ya, sampai benjut, difoto, divisum oleh dokter, iya ini bekas KDRT, bisa masuk ke pengadilan. Tapi kalau nggak ada, nggak bisa lanjut. Nah, ini yang boleh dilakukan oleh suami. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar istrinya tidak kebablasan dalam kedurhakaan. Didik istri dengan target menjadi istri yang solihah sebagaimana yang dijelaskan tadi, sehingga apa yang dilakukan oleh suami merupakan pelaksanaan dari perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa pendidikan ini dilakukan? Karena ingin memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terasa
manfaatnya oleh seluruh anggota keluarganya ya. Nah, inilah poin yang kedua. Yang pertama mendasarkan seluruh tindakan perilaku anggota keluarga di atas landasan agama. Konsekuensinya ajarkan agama ini ya. Kemudian target mengajarkan agama ini agar semua anggota keluarga menjadi soleh dan solihah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu yang menjadi sumber kebahagiaan yang disebut dengan qurratu a'yun. Sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaanlah ketaatan kepada agama setelah agama ini diajarkan di dalam kehidupan mereka. Poin yang berikutnya. Salah satu di antara penyempurna bagi kehidupan berumah tangga adalah adanya anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut. Apa kebaikan yang lahir dari adanya anak? Ya, karena itulah maka Rasul SAW menyuruh kita menikahi wanita-wanita yang subur. Tazawwadul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahi oleh kalian wanita yang penyayang dan yang subur. Bagaimana tahu kita subur? Lihat aja turunannya. Bukan turunan ke bawah ya. Lihat aja tanjakannya. Lihat ibunya, anaknya berapa. Lihat kakak-kakaknya, anaknya berapa. Ini ada unsur genetika ya. Faktor genetika menentukan. Kalau lihat ibunya, ada 12 anaknya ya. Kakak-kakaknya dia juga rendah ya. Kemungkinan dia juga insya Allah bakal subur. Bakal banyak anak ya. Kenapa dianjurkan sangat banyak anak? Pertama Nabi menyatakan, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku merasa bangga dengan banyaknya kalian pada hari kiamat. Di sini juga mengisyaratkan umat yang menjadi kebanggaan Nabi bukan umat anu doraka atau memalukan. Umat-umat yang taat. Setelah banyak dididik, itulah banyak tapi pikasar belen mah bukan bangga tapi malah bikin kita malu, gitu ya. Orang tuanya malu kalau punya anak pikas sebelum. Nabi SAW juga tidak bangga. Kadang-kadang tidak diaku sebagai umatnya. Ya. Nah, apa kebahagiaan yang lahir atau keuntungan yang lahir dari punya banyak anak? Pertama, ada pahala ketika mendidiknya, membinanya. Kedua, ada pahala ketika menafkahinya. Pahala menafkahi istri dan anak itu terbesar dibanding sedekah manapun ke siapapun. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. 1 dinar yang kamu infakkan untuk orang miskin, untuk anak yatim dan yang lain-lainnya. Dan 1 dinar yang kamu infakkan kepada istrimu, yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu berikan kepada istrimu. Jadi infak dan sedekah kepada istri anak itu terbesar dibanding infak fisabilillah sekalipun. Ya, pahalanya besar. Dan di sana ada pahala. Dari situlah maka muncul semangat, motivasi besar suami mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Karena perintah Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kewajiban suami menafkahi anak dan istrinya. Ketika kewajiban ini diabaikan, istrinya yang menjadi tanggung jawabnya, anak yang menjadi tanggung jawab tidak dinafkahi, dosa dia. Kafa bil mar'i ithman idza dhayya ma ya'un. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dosa besar, bukan hanya kecil, ya. Jadi di sana ada pahala. Bahkan berkata Ibnu Abbas, talabul halali jihadun. Mencari nafkah yang halal itu jihad. Maka boleh, ya.
Seorang suami mau berangkat. Mah, papa mau jihad dulu. Jihad itu maksudnya bukan perang dalam kondisi seperti itu. Tapi apa? Mencari rezeki yang halal. Kita melihat betapa besarnya pahala tersebut. Ya. Dan salah satu kebaikan yang lahir dari adanya anak adalah pahala yang jariah bagi kedua orang tuanya bila anaknya soleh solihah. Maka nanti anaknya yang soleh solihah ketika orang tuanya sudah meninggal mendoakannya. Melakukan amal soleh, maka seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anaknya pahalanya sampai juga kepada orang tuanya. Berkata Rasul SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathin." Bila seorang manusia mati, putus semua amalnya kecuali 3. Salah satu di antaranya wa waladin solihin yad'ullah. Anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang. Terus ngalir tuh pahalanya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kedua orang tuanya. Ya. Berdasarkan hal itu maka adanya anak menjadi pelengkap penyempurna kebahagiaan rumah tangga. Penyempurna juga kesempurnaan dari kebaikan, kebahagiaan yang akan dialami oleh kedua orang tuanya. Karena lahirnya banyak kebaikan dari si anak tadi. Anak yang dididik secara soleh solihah, investasi yang luar biasa bagi akhirat. Istighfar mereka itu melahirkan pahala, kan nanti ada orang di akhirat memperoleh pahala yang besar. Lalu orang itu menyatakan, "Ya Allah, dari mana aku memperoleh pahala sebesar ini?" Rasanya belum pernah mengamalkan amalan yang pahalanya segede ini. Dijawab apa? Min istighfari waladika lak. Ini dari istighfar anakmu untukmu. Melahirkan pahala. Makanya ikhwan akhwat yang sudah orang tua yang sudah tiada, doakan mintakan ampunan sesering mungkin. Setiap sholat, di dalam sholat, ketika sujud, doakan mereka. Ketika kita ingat, bukan mengingat sedih, nangis, bukan. Doakan. Setiap ingat, doakan. Setiap ingat, doakan. Doakan ampun. Hafalkan tuh doa sholat jenazah setelah takbir yang ketiga. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi. Kalau ayah yang sudah meninggal. Kalau ibu Allahumma gfirlah, tinggal diganti dhamirnya ha'hu atau huma. Kalau dua-duanya Allahumma gfir lahuma warhamhum wa'afihima wa'afu anhuma. Terus hafalkan sampai wa'adkhilhul jannah wa'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Hafalkan, baca. Tujukan kepada Allah untuk orang tua kita sesering mungkin. Dan itu menentukan kadar kesolihan kita. Ketika para ulama menjelaskan wa waladin solihin yad'ula, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, menunjukkan kesolehan seorang anak. Salah satunya ditentukan oleh seberapa sering doa dia kepada orang tuanya, bagi orang tuanya. Doanya kepada Allah, isinya bagi orang tuanya. Sesering mungkin doakan. Berdasarkan hal itu maka adanya anak memberikan tambahan keuntungan, tambahan kebahagiaan bagi sebuah rumah tangga. Ya, inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau rumah tangga kita ingin menjadi surga dunia bagi kita. Ada banyak poin-poin yang lain lagi, tapi waktunya sudah lebih dari yang ditetapkan. Sudah 1 jam 1/4 ya yang kita habiskan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Cukup sampai di sini. Semoga poin-poin lainnya yang belum terterangkan bisa terbahas di masa-masa yang akan datang.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada beberapa lelaki yang datang ke rumah untuk berniat serius ingin menikahi. Ini akhwat nih. Tapi pada saat istikharah hati selalu tidak yakin. Dan itu terjadi setiap ada seorang lelaki yang datang. Hati saya selalu condong pada lelaki yang pernah saya temui di tahun 2019. Memorinya masih panjang. Sekarang 2024, 5 tahun yang lalu nih. Padahal saya dengan laki-laki tersebut tidak pernah tahu kalau satu sama lain. Tidak pernah tahu kabar satu sama lain. Mohon sarannya Ustaz, baiknya saya harus bagaimana? Ya, pertama, kalau memang ada lelaki yang disukai, pertama sekali karena agamanya ya. Bukan karena saya kepincut dengan senyumnya, jangan. Tapi harus karena agamanya ya. Ingat, segala sesuatu terlihat indah sebelum dimiliki. Setelah dimiliki mada rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Biasanya menyesal. Apalagi senyumnya kelihatan indah sebelum tahu karakter. Setelah tahu karakternya buruk, ning pikasieun senyum na oge. Semoga karena agamanya ya. Kalau memang lelaki itu baik di mata kita dari segi agama. Bila perlu cari data. Orang yang mengenal lelaki tersebut. Tanya ke dia gimana agama orang itu. Kalau semua orang yang mengenalnya merekomendasikan bahwa dia itu lelaki solihah. Bertakwa. Silakan hubungi, tawarkan diri. Akhi, mau gak jadi imam saya? Kata dia, apa nih? Imam itu imam sholat. Kalau mau jadi diimami saya, datang ke masjid saya. Maksudnya imam rumah tangga. Ya, nanti semoga jadi jodoh. Dan itu bukan aib. Menawarkan diri atau ditawarkan oleh orang tuanya ada sunnahnya. Umar bin Khattab menawar-nawarkan Hafsah ke Abu Bakar, ke Utsman. Ditolak, iya, tapi ditolak itu karena Abu Bakar tahu itu Nabi SAW sudah punya minat ke Hafsah. Intinya tidak aib, tidak memalukan dalam Islam kalau seorang wanita menawarkan diri untuk dinikah. Dan siap-siap untuk ditolak. Kan tidak semua yang ditawari menerima. Nabi SAW pernah ditawari, pernah datang seorang wanita. Ya Rasulullah, nikahi saya. Oleh Nabi dipencrong di luhur sampaikan ke handap, terus beliau tidak berminat. Tapi kemudian ada laki-laki yang, ya Rasulullah kalau engkau tidak minat, nikahkan saya dengan. Akhirnya jadi ke laki. Siapa tahu begitu. Kalau laki ini tidak minat, nanti ada sahabatnya, ke saya aja. Bisa aja begitu ya. Itu ikhtiar hissi, ikhtiar zahirnya silakan. Tawarkan ya. Bisa juga minta tolong kepada orang lain. Tolong carikan saya jodoh. Ya. Semoga Allah mudahkan. Ada yang minat di sini? Silakan hubungi panitia. Hubungi Ustaz Nuruddin nanti. Tapi jangan ke Ustaz Nuruddin ya. Bakal ada yang marah. Sebelumnya Ustaz Nuruddin, baru aja disebut. Sempat bicara mengenai wanita itu fitnah terbesar. Tidak ada yang lebih besar fitnahnya dari wanita. Apakah kalimat tersebut bertujuan untuk merendahkan kami, kaum wanita?
Atau bagaimana? Sebab sepengetahuan saya setiap hadis memiliki latar belakang dan alasan tersendiri. Ustaz Nurdin mengutip hadis, ma taraktu syai'an adarra alaikum minan nisa. Atau kama qala sallallahu. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih besar bagi kalian dibanding para wanita. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga mengisyaratkan ketika Allah menjelaskan tipu daya syaitan dikatakan lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika menerangkan tipu daya wanita, beliau Allah menyatakan inna kaidahunna azim. Sungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Syaitan aja kalah. Itu ayat dan yang tadi hadis, ya. Termasuk hancurnya Bani Israel zaman dahulu salah satunya adalah karena fitnah wanita. Dan itu berita dari Nabi SAW tentang realita masa lalu. Jadi jangan disanggah bahwa ini adalah sesuatu yang dibikin-bikin. Itu nas ayatnya ada, hadisnya ada, dan realitanya ada. Baik dulu ataupun sekarang, ya. Nah, tidak dalam rangka merendahkan kaum wanita, tapi dalam rangka agar laki-laki lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan wanita. Iyyakum waddukhula 'alan nisa. Jauhi, hindarkan oleh kalian masuk menemui para wanita. Itu sudah wanti-wanti, ya. Ketika berinteraksi tundukkan pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ya. Katakan kepada orang mukmin tundukkan pandangan mereka. Kata Imam Ibnu Katsir, diperintahkannya laki-laki menundukkan pandangan. Diperintahkannya wanita untuk menutup aurat. Bukan dalam rangka merendahkan mereka, tapi dalam rangka menjaga kemuliaan mereka. Karena kita respek, hormat kepada wanita, kita palingkan pandangan kita. Karena kalau dipelong, dipencerongkan wanita itu risihnya. Dilihat gitu. Apalagi dengan tatapan yang liar gitu, yang nakal. Wanita merasa dilecehkan hanya dengan pandangan yang nakal. Palingkan pandanganmu, ya. Dalam rangka menghormati dan menjaga kemuliaan kaum wanita, bukan menghinakan. Nah, apa yang menjadi alasan? Alasannya jelas. Laki-laki gampang tergoda oleh perempuan. Sangat mudah gitu. Betapa banyaknya laki-laki yang tangguh. Diuji dengan berbagai macam cobaan, dia tetap taat. Tapi ketika diuji dengan perempuan, dia luluh, taluk. Tahu cerita yang sampai disebutkan dalam ayat kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Falamma kafara qal inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Surah Al-Hasyr, ya. Kata Allah seperti setan. Ketika si setan itu ngomong kepada orang, kufur kamu. Orang ini nurut. Ketika orang ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa orang itu? Orang itu rahim. Orang itu ahli ibadah. Digoda oleh setan untuk berhenti ibadah, tidak tergoda. Sampai tergodanya oleh perempuan. Sehingga dia melakukan terjerumus ke dalam perzinahan. Terus sampai pembunuhan. Gitu ya. Setelah dia ditangkap mau dihukum mati, datang setan. Kata setan, kamu mau selamat? Mau. Sujud kamu kepada saya. Nurut. Ketika dia sujud, setan tertawa sambil berkata, Kak, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Ketika dia sujud, hukuman mati dilaksanakan.
mati dalam keadaan kufur. Ini yang dimaksud dengan kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbul alamin. Ya. Jadi saking gedenya fitnah wanita, maka laki-laki diberikan wanti-wanti, waspada ya, jangan sampai terjerat. Pak Ustadz maaf mau bertanya, saya umur 24 tahun dan mamah ayah saya sudah menjodohkan saya dengan lelaki pilihan orang tua yang memiliki kriteria rajin ibadah. Pokoknya taat agama, tapi belum memiliki pekerjaan yang tetap. Jadi masih mengandalkan biaya dari orang tua. Setelah saya berkenalan dengan lelaki itu, hati saya tidak mau, tidak menerima. Hati saya tidak mau, tidak menerima. Ini komanya di mana? Tidak mau, tidak menerima itu berarti mau menerimanya. Gak ada koma. Setelah saya berkenalan dengan lelaki itu, hati saya tidak mau, tidak menerima. Berarti menerima ya. Jujur karena saya tidak menyukainya, berarti ada koma. Hati saya tidak mau, koma, tidak menerima. Taukid ya. Tidak mau itu tidak menerima. Jujur karena saya tidak menyukainya, apakah saya berdosa? Lanjut ke belakang. Menolak jodoh pilihan orang tua, kalau ada istilah ridhonya ibu bapak, ridhonya Allah. Menurut Pak Ustadz saya harus gimana? Karena orang tua saya selalu menolak jodoh pilihan saya. Minta pencerahan. Pak Ustadz, karena saya tidak mau menikah dengan dipaksakan orang tua. Kalau lelaki itu pilihan orang tua, karena memang agamanya bagus, sudah mau cinta, mau tidak, mau suka, mau tidak. Kalau agamanya bagus, dijamin akan suka. Tadi ya, memilih jodoh karena agama, yakinlah bahwa nanti rasa suka, rasa cinta akan muncul karena baiknya agama dia. Tadi disebutkan, nikahkan putrimu dengan orang bertakwa. In ahabbaha yukrimha. Kalau lelaki itu mencintai putrimu, dia akan memuliakan. Ketika wanita dimuliakan, dihargai, dia senang, dia suka, dan akhirnya dia cinta kepada lelaki yang memuliakan. Kalau sudah suka, sudah senang, laki-laki yang tadi secara fisik tidak menarik, ya, itu mendadak kelihatan seperti Arjuna. Karena dorongan hiasan dari rasa cintanya. Kalau hati sudah penuh cinta, mempengaruhi pandangan mata. Pandangan mata disertai rasa cinta menghiasi apa yang dilihatnya, ya. Jadi hidungnya yang pesek kelihatan indah, ya. Pipinya yang kembu seperti balon, jadi resep, lucu, gemes gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau itu agamanya bagus, terima saja. Kalau agamanya bagus ya. Kecuali kalau kita tidak suka karena agamanya jelek. Tadi disebutkan agamanya bagus. Rajin ibadah, mudah-mudahan juga akidah manhajnya lurus ya. Mudah-mudahan. Maka ada dua keutamaan. Pertama, taat ke orang tua, menyenangkan hati orang tua. Yang kedua, memperoleh jodoh karena agamanya. Semoga Allah mudahkan ya. Bagaimana hukumnya menikahi wanita non-muslim tapi ada rencana mau masuk Islam? Hanya mu'alafnya nanti pas mau mendekati hari haknya. Manusia tidak ada yang tahu keikhlasannya. Entah itu karena Allah atau itu karena ingin menikah. Wallahu a'lam. Secara fikih sah kita menikahi wanita ahli kitab. Asal agamanya kalau nggak Yahudi, Nasrani ya. Adapun selain itu Hindu, Buddha, ateis nggak boleh.
Hanya wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani yang boleh. Boleh, bukan afdol. Ya. Afdol tidak afdol. Menikahi wanita yang muslimah ge hese dididikna. Apalagi yang tadinya non-muslim, ya. Secara hukum sah, dianggap ibadah. Tapi berisiko. Apa risiko? Kebayang kalau beda agama. Apalagi banyak misionaris, ya, wanita memikat seorang hati lelaki. Setelah laki itu jatuh cinta mati-matian, dia meminta laki-lakinya masuk agama dia. Awalnya dia siap masuk Islam, tapi di hari akhir setelah laki-laki ini mengorbankan semuanya kelihatan, dia balik badan. Saya mau nikah asal kamu ikut agama saya. Nah itu beratnya ya. Lebih baik pilihlah ahwat juga yang jomblo yang tadi banyak loh. Berharap dilamar oleh ikhwan. Masa harus mencari yang di luar itu? Dalam memilih pasangan harus mendahulukan agama. Tapi dalam hadis tadi justru agama ada di poin keempat. Tapi poin pertama tentang kecantikan. Apa faedah dari hadis tadi? Ini urutan kebanyakan pilih alasan laki-laki memilih istri. Terbanyak adalah karena kecantikan. Bukan karena itu yang paling baik. Yang paling baik yang terakhir agamanya. Tapi itu yang paling sedikit. Alasan menikahi wanita karena agama itu paling sedikit. Makanya poin terakhir. Yang paling banyak karena kecantikan. Maka disebut di awal ya. Bukan berarti disebut kecantikannya dulu. Berarti itu lebih utama. Enggak, salah. Disebut kecantikan karena itulah alasan terbanyak laki-laki memilih pasangannya. Apakah anak laki-laki bisa jadi wali nikah untuk ibunya? Bisa. Ya, kalau ayahnya sudah tidak ada. Bagaimana hukumnya ketika seorang suami selalu membahas tentang poligami? Ini rahasia ya. Semua suami begitu. Tapi di belakang istrinya. Seorang suami selalu membahas tentang istri mengizinkan namun harus memiliki kemampuan dari pembahasan tentang poligami. Bagaimana sikap istri jika suami selalu membahas tentang poligami? Kalau suami masih ngomong poligami, tentram lah. Berarti belum dia. Kalau biasa ngomong poligami, tiba-tiba diem, malah dipancing-pancing juga. Nggak mau ngomong, baru curiga. Jangan-jangan. Sudah ya. Jadi biasa kalau belum melakukan, dia berani karena nggak punya beban. Ngomong poligami itu belum berarti itu, ya. Yang harus dicurigai kalau diem, malah dipancing juga, Pak menikah lagi nggak? Gitu, curiga apa? Seorang pemuda yang sudah punya calon istri, tapi dia belum paham ilmu rumah tangga. Nggak mau belajar. Sedangkan laki-laki itu kan harus berilmu buat bekal di rumah tangga. Lantas jalan mana yang harus ditempuh? Apakah harus dinikahkan saja dikarenakan hariwan? Berarti kalau dia tidak belajar, berarti agamanya nggak bagus. Kalau dia tidak berilmu, maksudnya ilmu tentang agama. Secara umum, bukan ilmu tentang rumah tangga secara khusus.
Tapi ilmu agama secara umum, ilmunya bagus, pemahamannya bagus, pengamalannya bagus, nikahkan. Kalau dia nggak tahu agama, bagaimana bisa dibilang bagus agamanya? Jangan kau nikahkan putrimu kepada orang yang agamanya jelek. Atau sekarang gini, kita punya barang berharga, motor, mobil. Dipinjam kepada orang yang jorok, nggak punya SIM, kebut-kebutan gitunya, tidak pernah peduli bensinnya mau ayaan, mau hente gitu ya. Mau nggak kita meminjamkan? Nggak mau. Kecuali kalau ada pinjam orang ini selalu api kerapi ya, diisi full tank. Jadi sebelum dikembalikan tuh dicuci bersih dulu, bensinnya dipenuhi gitu ya. Baru dikembalikan ke kita. Senang kita. Bisa-bisa kita tawarkan lagi. Kapan pinjam lagi? Dalam keadaan bensinnya kosong. Ini anak satu-satunya atau anak perempuan dititipkan kepada orang yang gak paham agama. Mau dibawa kemana kehidupan anak kita, putri kita? Mau diajari apa anak kita, putri kita ya? Jangan sampai seperti itu ya. Bagaimana bisa dapat jodoh tanpa proses pacaran? Karena saya tidak ingin atau tidak suka pacaran. Katanya kalau tidak pacaran sulit dapat jodoh. Kata siapa? Saya dulu gak pacaran gampang dapat jodoh. Istri saya apalagi gak pernah pacaran dapat jodoh saya tuh. Ustadz Nuruddin sama Ustadzah Arfah pacaran gak? Itu kenal-kenal acan. Gak pernah ketemu walaupun dalam mimpi. Dah jodoh mah tuh. Di Garut ke Selacau bayangkan jauh-jauhnya. Nah jodoh. Peribahasa menyatakan asam di gunung, garam di laut bertemu dalam periuk. Itu artinya sayur asam. Akhirnya kalau sudah jodoh walaupun jauh bisa bertemu juga gitu ya. Semua ustadz, ikhwan, akhwat nikah tanpa pacaran ya. Karena landasannya agama tadi. Asal agamanya bagus sudah. Insya Allah nanti maslahat dan barokah. Bagaimana wanita menikah dengan non-muslim? Haram dan tidak sah. Walaupun disahkan oleh pemerintah, secara syar'i tetap tidak sah. Maka setiap hubungannya adalah perzinahan. Anak yang lahir hasil dari perzinahan. Selama berumah tangga dosa gede terus ya. Nggak akan ada barokah berumah tangga seperti itu. Seberapa penting nasab bagi orang yang ingin menikah, sedangkan keluarga akhwat ini masih awam perihal agama. Pentingkah nasab bagi orang yang ingin menikah, sedangkan keluarga akhwat ini masih awam? Gak ada hubungannya antara nasab dengan keawaman dalam masalah agama. Intinya kalau masih awam, sekali lagi lebih baik pilihlah orang yang agamanya bagus. Kalau awam berarti bodoh tentang agama, bagaimana bisa melaksanakan agama ini secara benar ya? Pilihlah yang suka ngaji, mondok, belajar, apalagi hafidh ya, agar agama pemahamannya baik, maka itu yang insya Allah menjadi sumber. Yang agamanya belum tentu soleh. Yang agamanya baik aja belum tentu soleh, apalagi yang agamanya tidak baik ya. Lebih belum tentu lagi solehnya gitu ya. Sholat juga belum tentu ke surga. Yang sholat aja belum tentu ke surga, apalagi yang tidak sholat. Jika saya merasa tertarik dengan ikhwan,
tahu dari adiknya bahwa dia jaga pergaulan, jaga batasan dengan lawan jenis. Dan saya pernah bertemu dan memang menjaga pandangan. Namun beritanya dia sering ta'aruf dengan perempuan. Mulai cemburu dia. Dan saya berusaha untuk menghilangkan rasa tertarik saya. Namun saya malah jadi kadang teringat. Loh, kan gitu tuh. Ahwat tuh. Apakah saya harus memberitahukan adik bahwa saya tertarik pada kakaknya? Adiknya bahwa saya tertarik pada kakaknya. Sedangkan masih ada ganjalan karena dia suka kajian online bukan offline. Apakah itu ciri-ciri baik agamanya? Terima kasih. Kalau dia hanya online gak offline tanpa uzur, dipertanyakan kenapa gak hadir langsung. Padahal bisa. Kecuali kalau ada uzur. Gak bisa hadir langsung, akhirnya ikut online. Ya, maka gak masalah. Tapi kalau bisa offline, hadirlah. Nah, tadi dia menjaga pandangan, menjaga sikap ke lawan jenis, tapi dia sering ta'aruf. Ya wajar. Karena mungkin ta'aruf lagi, gak cocok. Gak masuk kriteria. Ta'aruf lagi dengan gak cocok. 10 orang gak cocok. Dan dia mempertimbangkan itu karena agamanya. Dilihat CV-nya. Ukhti apa hobinya? Hobinya dengerin musik. Udah. Ini hobinya nonton film. Enggak gitu. Hobinya traveling, jalan-jalan, healing, nyingkah kaditu sing jauh. Enggak juga gitu ya. Pokoknya mah kriterianya itu enggak masuk, ditolakan. Enggak jadi. Ya wajar. Jangankan milih jodoh. Milih barang, milih buah, milih si montong juga enggak bisa sembarang. Asal si montong. Enggak tuh. Sebab si montong gak aya nu teas, nu atah, nu buruk gitu ya. Itu harus dicoba dulu, dipukul-pukul, ya diambean, dicolek, manis baru beli. Itu barang, apalagi jodoh seumur hidup. Harus selektif benar gitu. Lebih baik biar lambat asal selamat. Jika istri telah diberitahu oleh suami namun tidak mendengar nasihat dan memiliki aturan sendiri alias membangkang. Tapi suaminya memilih diam karena tidak ingin bertengkar. Apa solusi terbaik? Siapa yang menanggung dosa jika hal ini terjadi terus-menerus? Sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh suami? Tadi dijelaskan beberapa tahapan pembinaan ke istri. Ya, sebelum nusyuz, didik secara benar. Setelah nusyuz, takut-takuti dengan azab Allah. Nggak nurut juga, pisah tempat tidur. Ya, setelah dipisah tempat tidur, nggak berubah, malah tambah macam-macam, pukul. Kalau dipukul, nangkis, terus pasang kuda-kuda. Balik menyerang, gimana? Itu mah udah nusyuz banget ya. Maka ayat berikutnya menyatakan, kalau kedua-duanya deadlock, tidak ada titik temu, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Utus hakim dari laki-laki, hakim dari wanita, silakan berembuk. Mau putus, mau terus. Kalau terus, harus berubah si istri. Kalau enggak, putus. Kalau ada wanita yang susah dididik, nusyuz terus, maka syariat lebih merekomendasikan menceraikan wanita seperti itu. Salah satu hadis, lafadznya banyak beberapa. Salah satunya diantaranya salasatun idza da'awullaha lam yastajib lahum. 3 golongan manusia. Bila mereka berdoa kepada Allah, Allah nggak akan kabulkan doanya. Salah satunya lah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang suami punya istri akhlaknya bejat, jelek, tapi nggak diceraikan juga. Makanya ada istri Nabi yang diceraikan, ada 2 orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh anaknya Abdullah untuk
menceraikan istrinya. Pasti karena agamanya. Ibnu Umar sampai bimbang tuh. Masih cinta tapi bapaknya nyuruh cerai. Konsul ke Nabi SAW. Apa kata beliau? Ati abaka. Taati bapakmu. Akhirnya diceraikan. Kalau alasannya tepat, ya. Jadi kalau sudah tidak bisa dididik. Kalau diteruskan awet tapi rajin. Selama itu doanya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Padahal sholat itu doanya isi semua loh. Isinya doa semua loh. Ya. Semoga Allah mudahkan. Sudah dulu ya, masih banyak tapi waktunya sudah melampaui yang disediakan. Semoga Allah kembali mempertemukan kita di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.